Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021, kembali kami mengundang dan mengajak kekasih Tuhan untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga, memelihara, melindungi, menyertai dan memberkati kita sampai hari ini. Ajaklah seluruh anggota keluargamu, suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu, bahkan para orang tua yang tinggal bersama dengan saudara, untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu bersama dengan keluarga kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dan setiap keluarga, setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini secara online, yang ada di rumah, yang sementara di dalam perjalanan, yang sementara ada di hotel, dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota, di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami melalui ibadah ini. Hati pikiran kami, fokus dan konsentrasi kami hari ini biarlah tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya ibadah yang disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Untuk itu hari ini kami percaya adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan, sehingga kami semua yang mengikuti ibadah ini akan menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami buka dan kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan ku panggil namamu, ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
awal katakan ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita sembah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, puji Tuhan dan sembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Puji Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Kita akan mendapatkan pengurapan yang baru, kekuatan yang baru. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu dengan pujian kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari setiap pribadi berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Mari kita katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sangat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau layak terima puji-pujian kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua. Kami telah memuji dan menyembah-Mu. Dan kiranya Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan, pengagungan dan ucapan syukur kami hari ini. Sekarang saatnya kami akan duduk diam. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Biarlah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua orang percaya bersama katakan amin.
Shalom sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama dengan bersuara pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Salah satu ayat sebagai pembukaan. Dan kita akan membaca ayat-ayat referensi yang lain dalam renungan pada hari ini. Tema kita hari ini adalah datanglah kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang kita baca bagian A dikatakan, marilah kepadaku. Artinya Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Dan keputusan untuk datang kepada Tuhan itu ada pada diri kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan atau tidak. Apabila kita mau meresponi firman ini, mau mendengarkan firman Tuhan ini, dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, maka Dia berjanji bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya memberikan satu perumpamaan atau contoh. Misalnya saudara sakit batuk. Lalu ada dokter. Keputusan untuk datang kontrol atau check up, periksa di dokter itu ada pada diri saudara. Bukan pada dokternya. Dokter tidak akan datang memaksa saudara untuk pergi ke rumah sakit atau pergi ke tempat prakteknya supaya saudara diobati. Dari perumpamaan ini, saya ingin menyampaikan kepada kita, Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan memberikan kelegaan kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memaksa kita untuk datang kepadanya karena kita yang membutuhkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk pada poin-poin selanjutnya, yaitu bagian A. Untuk apa kita datang kepada Tuhan? Yang pertama, untuk beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tujuan utama kita datang kepada Tuhan adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Tujuan utama Tuhan memanggil bangsa Israel dan membebaskan mereka dari negeri perbudakan di Mesir. Tujuan utamanya bukan hanya untuk membawa mereka ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu.
Tetapi tujuan utama Tuhan adalah ketika dia berbicara kepada Nabi Musa, Tuhan berkata, pergilah menghadap Firaun dan bawalah bangsa Israel keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, tujuan utamanya adalah yang pertama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan setiap kita yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka firman Tuhan berkata, ada janji berkat jasmani yang kita akan terima, yaitu Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Makan minum kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Dan juga Dia menjamin kesehatan kita. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang percaya katakan amin. Jadi ada janji bahwa Dia akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Sehingga kita akan memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat kita dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kita dapat membaca, mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Jadi untuk apa kita datang kepada Tuhan? Yang pertama untuk beribadah. Lalu yang kedua, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tujuan yang kedua kita datang menghadap Tuhan untuk berdoa, untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Dia telah memberkati kita. Karena Dia telah memelihara hidup kita. Karena Dia telah memberikan kesehatan kepada kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kita perlu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia telah merancangkan rancangan damai sejahtera kepada setiap kita. Dan dikatakan Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Untuk itulah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu datang menghadap Tuhan melalui doa-doa kita, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan apabila kita mengalami masalah, pergumulan, persoalan, seperti firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ketika jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saudara mengalami beban yang berat, mengalami persoalan dan masalah dalam hidupmu, dan apabila saudara mau datang kepada Tuhan untuk berdoa dan berseru, minta pertolongan dari Tuhan, maka firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kepada Tuhan, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika
Bapak Ibu berdoa. Ketika kita berdoa, maka minta supaya rancangan Tuhan yang indah dan baik itu digenapi, terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita sekalian. Kita akan masuk pada bagian B. Mengapa kita harus datang untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Jawaban yang pertama atau alasan yang pertama, karena Tuhan Yesus yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini dan yang ada di surga. Dalam firman Tuhan, Mazmur 24 ayat yang pertama, bunyinya demikian. Mazmur Daud dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka, Yesus mendekati murid-murid yang waktu itu ragu-ragu dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi ini. Inilah alasannya. Karena kita hidup di bumi di mana bumi ini adalah miliknya Tuhan, punyanya Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini, semuanya adalah ciptaan Tuhan, semuanya adalah milik Tuhan, semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita menyadari akan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan tetap setia, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Kita percaya bahwa selama kita hidup dan menumpang di muka bumi ini, Tuhan pasti menjaga dan memelihara kehidupan kita semua. Alasan yang kedua, mengapa kita harus datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Karena pada Tuhan ada kekuatan baru. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia memiliki kuasa yang besar. Dan kita manusia ini lemah. Kekuatan kita sangat terbatas. Nah, bagaimana supaya kita bisa tetap kuat untuk menjalani hidup ini dan kita tetap kuat agar kita tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita? Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata begini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang percaya katakan amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang letih, lesu, lelah.
Datang kepada Tuhan dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, katakan, Tuhan, curahkan kuasa dan kekuatan-Mu. Kiranya kuasa dan kekuatan-Mu mengalir dalam kehidupanku. Dan saya percaya kuasa itu akan mengalir dalam hidupmu. Menjadikan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi atau manusia-manusia rohani yang kuat. Walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, persoalan, masalah, kesukaran, kesulitan. Tetapi semuanya itu tidak akan membuat kita menjadi tawar hati, lemah dan putus asa. Karena bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Ada di dalam kita yang memampukan kita. Sehingga kita tetap bertahan dan tetap stabil di dalam mengiring Tuhan. Hari-hari ini ekonomi kita mengalami kegoncangan. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada kekuatan Tuhan di dalam kita, saya percaya kita mampu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dalam keadaan kita mungkin kekurangan. Kita bisa mengucap syukur apabila di dalam diri kita ini ada kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kalau tidak ada kekuatan Tuhan dalam diri kita, ketika kita berkekurangan, kita tidak akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang ada bisa bersungutan, bersungut-sungut dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan, kita akan tetap percaya di saat kita berkekurangan. Kita tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Kita tidak akan pernah menjauh dari Tuhan. Kita akan tetap setia mengikut Tuhan. Dan kita percaya. Karena di dalam Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di saat kita berkekurangan, kita bisa mengucap syukur. Kita akan tetap setia karena kita percaya bahwa Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Karena Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Amin, saudara-saudaraku. Berbahagialah saudara yang hari ini dapat mengikuti ibadah ini secara online. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengimani kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukannya dalam kehidupan kita, saya percaya janji Tuhan digenapi bagi kita semua. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada pengampunan dosa dan keselamatan. Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata, marilah, baiklah kita
berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu saudara sekalian, masalah terbesar di muka bumi ini adalah masalah dosa. Karena firman Tuhan berkata upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Nah, untuk itu hanya Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu datanglah kepada Tuhan supaya dosa kita boleh diampuni oleh Tuhan. Datang menghadap Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu setiap kita yang mau datang kepada Tuhan, yang mau bertobat, yang mau minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita dan Tuhan akan mengampuni kita. Dalam Matius 26 ayat 28, firman Tuhan berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosamu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu depan, minggu pertama di awal bulan Maret, saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu saudara yang sehat, yang kuat, yang fit, yang tidak sakit, saya undang untuk datang, untuk hadir bersama-sama saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam ibadah itu kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang. Kita akan memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ingat, yang bisa mengampuni dosa kita adalah Tuhan Yesus. Untuk itu datanglah kepadanya. Mazmur 103 ayat 3 berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan Tuhan berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dan firman Tuhan berkata, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Segala penyakitmu, sakit apa saja. Saya percaya ketika saudara mau datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk makan tubuh Tuhan dan minum darah Yesus, sakit penyakit saudara akan dilenyapkan, akan disembuhkan, sehingga saudara memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, roh yang sehat. Saya tutup dengan satu kesaksian. Pada hari Minggu tanggal 21 Februari, ketika saya bangun jam 4 pagi, maka saya berdoa. Dan selesai berdoa, saya buka HP saya. Saya mendapatkan WA dari salah seorang teman sekolah saya yang ada di luar pulau. Lalu isi WA itu dia mengatakan, Bapak Matias, tolong doakan anak kami
Sudah 3 hari panas. Dan juga sakit lambung. Tidak bisa makan. Muntah. Sehingga tubuhnya menjadi lemah. Kira-kira jam 4:30. Jam 4:30 waktu Indonesia bagian barat. Saya mulai berdoa buat anak ini. Saya doa lalu saya rekam doa ini. Selesai berdoa, saya melihat jam, yaitu jam 4:44. Lalu saya kirim doa itu kepada WA teman sekolah saya ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong jamah anak ini, saya sebut namanya. 2000 tahun yang lalu kakimu dipaku supaya kaki kami sehat. 2000 tahun yang lalu lambungmu ditusuk, keluar air dan darah supaya organ tubuh di perut kami, lambung kami sehat. 2000 tahun yang lalu kedua tanganmu dipaku supaya tangan kami sehat. 2000 tahun yang lalu kepalamu diberi mahkota duri supaya kepala kami sehat. Jamah anak ini dari telapak kakinya sampai ke ujung rambutnya, Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Dan biar pagi ini anak ini bangun, maka dia merasakan seluruh tubuhnya sudah sehat dan sembuh dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Selesai kami persiapan dan datang untuk mengikuti ibadah offline ke gereja. Bersama dengan kedua putri kami, Kesia dan Grace. Ketika kami sampai di gereja, ibadah belum mulai, lalu saya buka WA. Dan teman saya mengatakan, Bapak Matias, jam 5:30 pagi waktu Indonesia Timur, anak saya bangun dan dia pergi ke kamar mandi. Dan ketika dia pulang, dia kembali dari kamar mandi, dia bilang, Papa, saya sudah sembuh, saya sudah sehat, saya tidak merasakan sakit lagi. Puji Tuhan. Waktu 4:30 waktu Indonesia bagian barat, ketika saya berdoa, dan waktu Indonesia Timur, ternyata kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, karena Dia Maha Hadir di mana saja kita berada. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita semua. Kiranya melalui firman Tuhan dan kesaksian ini memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa bersama-sama untuk mengucap syukur buat firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan pujian, dengan apa akan ku balas. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya, oh, selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Biar kami menjadi pribadi yang suka datang kepada Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki bumi serta segala isinya dan juga yang memiliki surga. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kami. Dan karena Tuhan yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Rumah tangga demi rumah tangga. Suami, istri, anak, menantu, cucu, orang tua. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Semua orang yang mengikuti ibadah ini. Dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Berkati usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanannya. Petani, pedagang, peternak, pengusaha. Tuhan memberkati. Sebagai pegawai Tuhan memberkati. Tuhan Engkau memberkati anak-anak sekolah, kuliah. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota di desa. Tuhan memberkati.
Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai daerah, pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan menolong, mendampingi, dan membantu memberikan hikmat untuk dapat memimpin dan membawa bangsa ini untuk mengalami kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang daripada Tuhan. Untuk TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kapolri dan seluruh anggotanya, semua Kapolda, Kapolsek, Badan Intelijen Negara, Tuhan dampingi mereka untuk dapat mengamankan bangsa dan negara kami. Ekonomi kami biar dipulihkan oleh Tuhan, sehingga masyarakat ini segala kebutuhan keperluannya boleh sejahtera Tuhan, mendapatkan kesejahteraan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kesehatan, oh Tuhan, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan, kalau Engkau menemukan ada yang sakit, yang terbaring di rumah, yang terbaring di rumah sakit, sakit apa saja, Tuhan jamah dan sembuhkan, jauhkan penyakit, sampar penyakit menular, virus, bakteri, dijauhkan dari tengah-tengah bangsa ini, dijauhkan dari tengah-tengah keluarga kami, dijauhkan dari tengah-tengah kota kami, dijauhkan dari lingkungan kami, sehingga kami semua boleh sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini dan kami memohonkan berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati keluar masuk kita semua siang dan malam, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.